Namaku Lukas Landon. Di alam surgawi, aku cuma seorang dewa emas pengembara yang sendirian dan tak berdaya. Ini percobaan ketigaku untuk mencapai tahap dewa sejati. Kalau berhasil, aku akan jadi dewa sejati. Dan semua dewa akan datang memberi penghormatan. Tapi kalau gagal... Kalau kau gagal, ditambah bunganya, 14 juta batu roh harus dibayar. Bayar kembali dalam 24.000 cicilan. Artinya kau akan menghabiskan 24.000 tahun untuk melunasi pinjamannya. Lukas, apa kau yakin mau pinjam? 14 juta? Apa kalian mau menipuku? Aku cuma minjam pokoknya 20 juta. Suku bunga ini benar-benar melanggar hukum alam surgawi. Kalau kau rasa terlalu tinggi, ya kau tak usah pinjam. Kau terus-terusan pinjam, jadi kredit surgawimu tidak bagus. Aku bisa kasih pinjaman ini hanya karena hubungan lama. Ambil atau tinggalkan, banyak orang lain yang menginginkannya. Aku akan pinjam. Wah, tidak bagus. Dasar bodoh tak tahu diri, kau pikir bisa jadi dewa sejati. Jadi sekarang aku akan ambil jiwamu, ubah jadi budak dewa, dan buat kau melunasi pinjamanmu selama-lamanya. Jimat reinkarnasi? Bocah ini benar-benar melihat trik kecilku. Jadi dia lebih memilih bereinkarnasi jadi manusia. Kau anak yang cerdik. Kau rubah kecil yang licik. Jadi aku sudah bereinkarnasi ke dunia fana. Ternyata aku masih gagal mencapai dewa sejati. Tapi setidaknya aku punya rencana cadangan, lolos dan bereinkarnasi ke dunia fana. Kalau tidak, aku pasti akan berakhir jadi budak dewa para bajingan itu. Jimat reinkarnasi ini memang hebat. Ternyata menemukan seseorang dengan tubuh yang persis sama. Dan tubuh itu juga punya utang berbunga tinggi dan terbunuh karenanya. Ya, karena ini takdir, lebih baik menetap saja. Biar kulihat bagaimana energi spiritual di sini. Energi spiritualnya masih tipis, tapi lebih baik daripada tidak ada. Untuk dunia fana ini sudah cukup. Benda ini. Namanya ponsel, cukup cerdik sebenarnya. Tuan Mulia, apa yang kau inginkan dariku? Kenapa panggil yang mulia segala? Lukas, apa kau pergi judi lagi? Kau sudah pergi berhari-hari. Hazel panik. Siapa Hazel lagi? Bocah, apa kau mabuk lagi? Istrimu, Hazel Lopez. Istriku? Ini istriku, Hazel. Aku sudah buatkan makanan. Silakan makan. Ini
Ternyata itu bahasa isyarat untuk tunarungu di dunia fana. Wanita ini mirip sekali seperti bidadari. Sayangnya dia tidak bisa bicara. Baiklah, aku sebenarnya agak lapar. Makasih, sayang. Ada apa? Ada masalah? Bagaimana kalau kita makan bersama? Hidangan seperti ini sama sekali tidak membuatku ingin makan. Sayang, kenapa kamu? Makan di dapur, ayo duduk di sini dan makan. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Ayo ke sini. Silakan duduk. Kenapa kamu cuma makan sayur? Apakah sayurnya jauh lebih enak? Aku cuma makan sekali hari ini. Aku janji tidak akan makan lagi. Seberapa brengseknya si orang ini sebelumnya? Istrinya bahkan diperlakukan tidak sebaik pembantu di rumah. Meskipun kelihatannya seperti sisa makanan, rasanya sebenarnya cukup enak. Walaupun enak, bukan berarti kamu cuma harus makan ini. Ini, ayo. Makan sedikit lagi. Silakan makan. Kenapa kamu tidak makan? Nasinya kurang, biar aku ambilkan lagi. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa kuminta? Lukas yang asli sungguh punya segalanya, tapi tidak menghargainya. Pantas saja dia kehilangan semuanya. Karena takdir telah membawa aku ke dunia fana, aku juga bisa benar-benar mencoba hidup ini. Biarkan aku mulai dengan pernikahan ini. Lukas, buka pintu. Ayo kita ke kasino. Kalau kita terlambat, kita tidak akan dapat tempat. Ya ampun, kamu ngapain sih? Kenapa buka pintunya lama banget? Masih makan? Dengerin gue. Hari ini gue cek tanggalnya. Hari ini rezeki lagi berpihak ke gue. Gak ada yang bisa ngalangin. Siapa-siapapun gak bakal bisa hentiin gue. Wahahaha. Kali ini gue bakal dapet jackpot. Dua orang ini cuma bikin masalah. Sialan, anjir. Nah. Tahu nggak, hari ini gue lagi bokek. Bro, pinjemin gue duit dong. Begitu gue menang besar, gue bakal bayar 2 kali lipat. Bahkan gue bakal kasih lo pelayanan VIP sepenuhnya. Gimana? Oh, ngomong, kompong, kasih gue juga sedikit ekstra. Hari ini, kita bertiga bakal kerja sama buat menang besar. Tunggu, ada yang nggak beres. Apa yang nggak beres? Kalian berdua kelihatannya nggak fokus, muka kalian pucat, dan aura kalian berantakan. Sesuatu yang nggak beruntung bakal terjadi. Dan yang lebih parah, mungkin bakal ada pertumpahan darah. Itu pertanda buruk banget. Kasino itu penuh sama orang-orang mencurigakan kayak gitu. Mending kalian jangan pergi. Omong kosong. Dasar pembawa sial. Lukas, lu kenapa sih? Kenapa lu ngomongin nasib sial gitu? Iya, lo lagi ngomongin apa sih? Cepetan, kasih gue $400 sekarang. Lu ikut atau nunggak? Kalau lu nunggak pergi, kita pergi tanpa lu. Hazel, serahin duitnya. Ada apa sih? Hazel, lu kan bisu, bukan tuli. Gue minta duit ke lu, nggak denger ya? Ayo, cepetan. Nah gitu dong. Sial, cuma segini doang. Ini lu kasih gue recehan apa gimana? Kasih lebih banyak. Lukas, lu beneran harus ajarin istri lo yang bisu itu. Brock, lu baik-baik aja. Gila lu. Lukas, berani sekali kau berani sentuh aku? Peleng aja udah baik. Kalau kau ganggu istriku lagi, kau bakal dapat lebih dari sekadar tempelengan. Lukas, otakmu nggak waras?
Kau sampai segitunya buat cewek bisu itu. Apa kau... Sip. Tunggu. Lukas, Minggir sana. Nggak bikin kaget kan? Semua uang ini. Sepertinya tabungan keluarga kita semua ya. Ambil uang ini. Aku akan terus kerja keras melukis untuk cari uang lebih buat kamu. Kamu masih melukis? Itu sebenarnya cukup bagus. Lukisan pemandanganmu punya gaya dan suasana yang pas. Di dunia fana. Maksudku, di dunia ini pasti itu karya yang solid. Kamu memujiku? Bukannya jelas? Kamu nggak pernah puji aku. Aku merasa kamu berbeda hari ini. Aku agak bingung. Nanti kamu akan paham. Simpan uang ini untuk dirimu sendiri. Kamu nggak mau? Apa nggak cukup? Setelah makan malam, aku mau keluar jual beberapa lukisan. Kamu salah paham. Aku ini laki-laki. Mulai hari ini, aku akan cari uang sendiri. Kamu simpan aja. Dia kena serangan mendadak waktu masih kecil. Itu yang bikin dia jadi nggak bisa bicara. Gejalanya sebenarnya nggak parah-parah banget. Sebuah pil roh angin sudah cukup buat bikin dia sembuh total. Cuma, bahan-bahan buat pil roh angin itu mungkin nggak gampang dicari di dunia fana. Ini penyakit bisu, jangan khawatir. Ini bisa disembuhkan. Nggak usah repot-repot. Penyakitku nggak bisa disembuhkan. Lagi pula, kita nggak punya uang. Yang penting kamu baik-baik aja, aku juga baik-baik aja. Aku, Lukas, sepenuhnya berkomitmen pada jalur ini. Dari fondasi sampai bayi, sampai akhirnya jadi dewa emas di alam surgawi. Aku sudah bertapa selama beberapa generasi, tapi belum pernah aku bertemu wanita yang begitu pengertian. Tapi Lukas di dunia fana ini, preman dan bajingan, kok bisa dapat keberuntungan gini? Hazel, tadi ada apa? Bahkan di lantai atas, aku dengar. Ada yang terus-terusan manggil Lukas. Kamu, penjudi tak berguna. Hei, apa kamu masih punya sedikit rasa malu? Itu gak gampang buat Hazel cari uang. Apa kamu masih manusia, hah? Hazel, jangan takut. Aku di sini buat kamu. Hari ini dia gak bakal nakal sama kamu. Lukas, kamu ngutang sewa 6 bulan sama aku. Bayar utangmu. Kamu tuh yang nelpon aku semalam kan? Siapa namamu? Janet kan? Sekarang kamu pura-pura lupa iseng ingatannya. Tambah kok? Ya, Ini, ambil uang ini. Beberapa hari lagi aku janji kami bakal bayar sewamu. Hazel, mana bisa aku ambil uangmu? Aku cuman gak tahan aja sama sikap Lukas yang gak tahu terima kasih. Kebesaran. Masih kebesaran. Yang ini pas. Lumayan. Tapi dengan kekuatan spiritualku yang sekarang, ini yang terbaik yang bisa aku lakukan saat ini. Lukas, kalau kamu gak punya uang hari ini, kamu... Janet, apa barang ini cukup buat bayar sewa? Wah, kamu benar-benar mencoba menipuku dengan sendok tua yang rusak ya. Kamu seperti kejahatan berjalan. Menipu, mengelabui, mencuri, apalagi selanjutnya. Gadis baik seperti Hazel akhirnya bersamamu. Dia pasti punya nasib terburuk di dunia. Kamu... Apakah ini asli atau tidak? Lihat dulu saja. Yang benar saja. Aku tidak semudah Hazel untuk dibodohi. Coba lihat. Kalung ini di leherku adalah emas asli. Tidak seperti sendok tuamu yang tidak berharga. Astaga.
Tidak mungkin. Itu tidak mungkin asli. Janet memang tajam mulutnya, tapi baik hatinya. Dia memperlakukan kami dengan sangat baik, kamu tahu. Seharusnya kamu tidak menipunya. Ya ampun. Wah, ini benar-benar emas semurni. Hei, Lukas, dari mana kamu dapat sendok ini? Kamu tidak mencurinya kan? Janet, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa hubungi tim penegak hukum dan biarkan mereka menyelidikiku. Jadi, katakan saja padaku, apakah ini cukup untuk membayar sewa kamu? Dengan harga emas saat ini, itu bisa bayar sewa penuh 6 bulan. Bahkan lebih. Dasar kamu. Bagus kalau begitu. Untuk sisanya, anggap saja sebagai terima kasihku atas perawatanmu yang baik terhadap istriku. Wah, sepertinya kamu benar-benar beruntung. Hampir saja tertipu oleh trikmu. Nah, barang dengan asal-usul yang meragukan ini adalah barang berbahaya. Demi Hazel, aku akan beri kamu 1 bulan lagi untuk sewamu. Bawa uang sungguhan lain kali dan kita tukar. Hazel, kalau begitu, aku tinggalkan kamu dulu. Akhirnya di sini tenang juga. Sendok itu benar-benar terbuat dari emas asli? Jangan khawatir Janet jeli soal beginian. Aku tidak mungkin bisa menipunya dengan yang palsu. Tapi, bagaimana caramu mendapatkan sendok emas? Aku pergi ke Main Street dan ikut undian. Aku menang undian besar. Kenapa kamu menangis? Maafkan aku, karena kamu tidak pakai sendok emas itu untuk berjudi. Aku sangat senang. Tidak perlu minta maaf. Aku janji padamu, aku tidak akan berjudi lagi, oke? Kamu lagi apa? Kenapa kamu menangis lagi? Hei, nggak apa-apa, jangan nangis. Wanita yang baik hati, tapi tidak bisa bicara, sungguh disayangkan. Sepertinya aku harus cepat-cepat cari uang, supaya bisa buat Wind Spirit Pills. Untungnya cari uang di dunia fana ini jauh lebih mudah daripada mengumpulkan Spirit Stones. Sayang, aku perlu keluar sebentar. Aku akan pulang sebelum jam 10 malam ini. Apa kamu? Melaporkan diri padaku? Melaporkan diri? Bisa dibilang begitu. Kalau ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku, kirim saja pesan teks. Aku akan langsung balas. Siapa ini? Lukas, kan kamu janji akan datang ke wawancara di Antique Row hari ini. Kenapa belum sampai juga? Jangan-jangan kamu mau kabur lagi. Apa kamu Drew Martin? Kalau bukan aku, siapa lagi? Lukas, di siang bolong, minum lagi. Serius? Drew sudah carikan kamu kerja. Setidaknya kamu coba dulu. Baiklah, aku mengerti. Aku sedang dalam perjalanan sekarang. Ini Kamu butuh uang untuk wawancara. Ambil ini. Antique Row? Apa ada tempat lain yang lebih baik untuk cari uang cepat? Aku dapat hijau. Aku akhirnya dapat hijau. Hei nak, hari ini kamu lagi beruntung ya. Kualitas kayak gini bisa laku 56 juta atau 84 juta gampang. 56 juta atau 4 juta. Lihat tuh semua, seperti yang gue bilang, semua batu dari gue kualitasnya top banget. Jadi gimana Bung, mau ambil beberapa lagi? Hari ini gue main aman aja. Gue istirahat dulu sekarang. Bos, soal judi batu kasar ini, taruhannya itu pada isinya ya? Ada gioknya atau enggak, berapa banyak, sama kualitasnya kan? Baru mulai ya. Iya. Bagus dong kalau baru, pemula biasanya hoki-hokian. Kamu bener juga sih, begitulah kurang lebih cara mainnya. Jadi gimana, coba satu tes hoki? Oke. Ayo silakan. Mata roh bercahaya, buka. Bos, yang ini harganya berapa? Yang itu murah, 33,6 juta. Bos, ada nggak batu yang di bawah 700.000? Bung, jadi habis segitu cuma bawa uang segini doang? Buang-buang waktu saja.
Sudahlah terserah, lihat ini, sekarung penuh di keranjang sini. Satuannya 560.000. Pilih aja yang mana. Bos, kamu nggak adil banget sih. Tumpukan batu ini nggak ada harganya paling 56.000. Kalau mau nipu pemula, masak nggak pakai hati. Pergi sana. Sial, sampah kenapa? Banyak orang yang dapat harta dari sampah. Oke bos, gue ambil satu ya. Nah gitu dong Bung, sikap kamu sudah bener banget. Silakan pilih yang kamu suka. Gue ambil yang ini aja. Bung, kamu bisa pelan-pelan milihnya. Kamu bikin gue agak nggak enak nih. Nggak usah, yang ini juga udah bagus. Ini Hijau, semuanya hijau. Ya ampun, bagaimana mungkin? Bukankah ini cuma sisa-sisa batu? Kok bisa jadi hijau semua? Tunggu, ini hijau giok kekaisaran. Dengan kualitas dan ukuran seperti ini, harganya minimal jutaan dolar. Wah, kamu bakal kaya raya. Kenapa dia juga ada di sini? Bukannya Drew sudah memberinya pekerjaan? Terus kenapa dia di sini main judi batu? Haruskah aku mendekat? Tampaknya bos benar. Pemula memang sering dapat keberuntungan. Betul. Oh. Wah. Gimana kalau begini? Aku beli batu ini darimu, 240 yuyu. Harganya lebih dari wajar. Setuju? Aku tawar 260. Aku tawar 280 dolar. Wah, jual saja padaku. Aku transfer dananya sekarang juga. 310.000 bro. Ambil atau tinggalkan. Kalau ada yang mau nawar lebih tinggi, aku mundur. Tidak ada masalah. Tapi aku peringatkan kalian semua, membeli itu mudah, menjualnya yang sulit. Sebaiknya pikirkan matang-matang. Bos, tawaranmu cukup agresif ya? Anak muda, tanya saja ke orang lain. Tawaranku yang terakhir sudah sangat tinggi. Bahkan raja sekalipun tidak akan berani menawar lebih tinggi. Ingat kata-kataku. Benar-benar kejam. Tapi pada akhirnya, ini milikku. Aku bisa saja memilih untuk tidak menjualnya, kan? Tidak mau jual? Kalau begitu, ambil uang 40 dolarmu dan minggir. Dia selalu harus menjaga gengsi. Aku tidak bisa ke sana. Dia tidak keluar untuk main kartu. Itu sudah perubahan yang cukup besar. Aku perlu memberinya waktu untuk berubah. Hei, Nona, lukisan ini dijual? Biar saya lihat. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ikut saya. Saya bayar 400.000 dolar. Hey, Bos Roger, apa yang membawa Anda ke sini? Apa? Aku tidak boleh muncul di jalan antik? Aduh, Bos Roger, Anda bercanda. Seluruh jalan ini milik Anda. Kalau Anda bilang begitu, Anda terlalu merendahkan saya. Kualitasnya benar-benar mengesankan. Anak muda, saya tawar 400.000 dolar untuk beli giok ini. Bagaimana? Kebetulan aku butuh sepasang mangkuk giok kecil untuk obat. Mangkuk giok? Sedikit jejak giok biru tembus dan juga giok cair. Dalam umpan yang dia ambil, ternyata ada dua ramuan ini yang hampir hilang di dunia fana. 2 bahan dari 3 bahan tersulit untuk membuat pil roh angin. Sepertinya hari ini keberuntungan benar-benar di pihakku. Tuan, dalam obat yang Anda gunakan, selain giok biru tembus dan giok cair, 2 ramuan langka itu, apakah masih ada satu lagi, kodok berkaki 3? Anak muda, bagaimana kamu tahu tentang obatku? Bagaimana kalau kita ngobrol di tempat lain? Boleh. Tapi, soal batu ini, kamu jual atau tidak? Kita bertemu secara kebetulan, jadi aku berikan saja padamu. Apa? Apa aku dengar dengan benar? Diberikan gratis begitu saja? Baru beberapa menit yang lalu, uangnya cuma lebih dari 40 dolar. Sekarang dia menyerahkan 400.000 dolar begitu saja tanpa ragu-ragu. Bung, kamu ini sebenarnya siapa? Anak muda ini tampilannya sangat biasa saja. Tapi kenapa aura dirinya rasanya seperti danau tanpa dasar? Atau mungkin gunung yang kokoh? Mengagumkan, pahlawan sejati meski masih muda. Tuan Vernon, bisakah kamu menitipkan batu ini untukku sebentar? Akan ada orang yang datang mengambilnya segera. Wah, jangan sungkan, jangan sungkan. Hari ini, sayalah yang melanggar aturanmu. Aku pasti akan mampir sendiri untuk meminta maaf dengan benar. Hei nak, ada toko kecil di depan, mari kita bicara di sana.
merupakan kehormatan bagiku. Silakan duluan. Pergi. Hari ini dagangan sudah tutup. Sial banget. Hey. Apa-apaan ini? Sialan. Sial. Hey Bos Roger, Anda sudah datang. Drew, siapkan teh untuk Bos Roger. Siap. Bos Roger, silakan merasa nyaman. Saya baru saja mengambil obat dari Dr. Hartley. Akan saya bungkuskan untuk Anda segera. Terima kasih atas bantuannya, Nona Sullivan. Jangan sungkan, tidak merepotkan sama sekali. Hei, nak, duduk juga. Bos Roger, Anda sudah datang. Lukas. Drew. Maaf, Bos Roger. Dia temanku, Lukas. Dia baru datang ke sini mencariku. Lukas, mungkin kamu bisa jalan-jalan di luar sebentar. Tunggu sampai aku selesai di sini. Oh, nak. Kamu kenal Drew? Ya. Pantasan kamu tahu tentang obatku. Jadi, kamu sudah dapat informasinya. Tidak. Bukan begitu. Bos Roger, aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang obat Anda. Aku bersumpah. Stella. Stella, ada apa? Kenapa kamu berlutut? Api hati terlalu kuat, energi ginjal sudah habis. Yin dan Yang-mu tidak seimbang. Haid tidak teratur. Lukas, kamu ngomong apa sih? Kamu cuma perlu cari cowok, pasti sembuh. Atau nanti kamu bisa kena penyakit yang parah. Omong kosong apa lagi ini? Stella, kamu baik-baik saja? Hei, nak. Maksudmu apa dengan ini? Kamu ngapain? Lukas, jangan main-main dengan barang itu. Ini pil pesanan khusus, Bos Roger. Cuman satu butir ini harganya 200 ribu. Kita pasti nggak sanggup bayar. Di alam surgawi, pil ini bahkan nggak ada yang mau terima. Di dunia fana, harganya selangit. Aku punya cara buat cari uang banyak. Jangan khawatir, mulai hari ini, kita berdua nggak perlu hidup susah lagi. Ini obat umpanmu kan? Betul. Ada saran? 2 ons akar Codonopsis, 3 ons Atractylodes putih, 3 ons Sporia, 2 ons akar Angelica, 2 ons jok biru berongga dan jok cair, dan 4 ons katak berkaki 3. Diolah jadi pil dengan api lembut dan keras. Benar nggak? Bahkan, Nona Sullivan pun nggak tahu resep ini. Mustahil Drew bisa tahu. Kamu tahu dari mana? Kamu bisa bikin ramuan ajaib. Cuma tahu sedikit itu aja. Aku khawatir obat ini nggak aman buat diminum. Kenapa nggak aman? Air yang penuh akan tumpah. Bulan yang purnama akan susut. Kura-kura suci hidup lama, tapi waktunya juga ada batasnya. Maksudmu apa? Resep ini kelihatannya bisa memperpanjang umur, tapi jujur, cuman angan-angan doang. Terus, cara buatnya juga amatiran banget, jadi kualitasnya nggak konsisten. Kalau diminum terlalu lama, bisa bikin deg-degan parah, dan nyawa bisa taruhannya. Hahaha. Anak muda, kamu ini benar-benar hadapin yang sulit nih. Kesehatan Bos Roger sebenarnya bagus-bagus aja. Lagi pula, pil panjang umur ini dibuat langsung sama Dr. Hartley. Semua orang penting di kota Rivermore pengen banget dapetin ini. Hei, nak. Boleh tahu nama lengkapmu? Aku Lukas. Tuan Lucas.
Akhir-akhir ini aku memang ngerasain sesak dan nyeri di dada, sama deg-degan juga. Tapi kata Dr. Hartley itu hal yang wajar. Cuma ada dua kemungkinan. Antara Dr. Hartley itu bodoh, atau dia pengen kamu mati. Lupakan saja, ini nggak ada urusannya sama aku. Aku cuma lakukan yang perlu. Kamu sang ngapain? Wah. Lukas bro lagi main sulap apa gimana? Ayolah Lucas, udahan main-mainnya. Cepat kasih obat Bos Roger, kita nggak bisa bercanda soal ini. Drew. Tuan Landon. Ini apa? Sifat-sifatnya sudah diubah. Walau masih produk kualitas rendah, efektivitasnya untuk kesehatan dan kekuatan jauh lebih tinggi daripada yang asli. Ditambah lagi, tidak ada efek samping. Tunggu, kamu yang gulung pil ini manual? Tuan Landon. Bukannya itu agak terlalu mustahil? Minum saja, hasilnya akan kelihatan dalam 3 hari. Silakan, simpan saja. Bahkan butuh. Dr. Hartley 49 hari untuk membuat pil perpanjangan hidup ini. Tapi kamu cuma bikin dadakan dan tingkatkan efektivitasnya. Mau diminum atau tidak, terserah kamu, Bos Roger. Tuan Landon, kalau yang kamu bilang benar, kamu sudah bantu aku besar. Tapi, apa alasannya? Tentu saja, aku mau sesuatu sebagai balasannya. Oh, Tuan Landon, langsung bilang saja. Giok azur berongga, giok cair, tulang naga. Aku butuh 3 bahan ini, masing-masing 2 ons. Masing-masing 2 ons? 3 bahan ini hampir mustahil ditemukan sekarang. Sedikit saja harganya selangit. Nggak ada stoknya meski bayar segitu. Tapi kamu langsung minta 2 ons dari masing-masing bahan. Kalau ada yang merasa dirugikan, aku siap beli dengan harga pasar, atau bahkan lebih tinggi. Aku cuma butuh waktu tunggu beberapa hari darimu, Bos Roger. Lukas, sebenarnya kamu lagi mau ngapain hari ini? Emangnya buat apa kamu butuh tanaman langka itu? Kamu tahu nggak Bos Roger itu siapa? Kalau sampai kamu utang sama dia, kamu celaka. Drew, kamu percaya nggak sama aku? Kita sudah berteman 20 tahun. Aku percaya nggak usah ditanya. Tapi... Kalau percaya, ya udah berhenti nanya. Tuan Landon, kamu cuma butuh tanamannya kan? Betul. Oke, besok datang ambil tanamannya di sini. Aku nggak akan minta bayaran. Anggap saja sebagai tanda persahabatan. Terima kasih, Bos Roger, aku hargai itu. Lukas, Lukas, kamu tahu seberapa besar pengaruh Bos Roger? Lebih baik jangan coba-coba main tipu dan coba menipunya. Begitu Bos Roger tahu niatmu, benar-benar nggak ada orang yang bisa nolongin kamu. Kamu punya uang nggak? Lukas, jangan main kartu lagi, dengerin nasihatku. Jangan salah paham, aku cuma mau beliin baju untuk istriku. Kalau kamu memang tipe orang yang mau beliin baju untuk istrinya, itu bagus. Apa katamu? Nggak, lupakan. Lukas, ini semua yang aku punya, gunakan dengan hati-hati. Jangan pergi judi lagi. Kalau Everjoy Pavilion nggak berhasil, nanti aku bantu cariin pekerjaan baru buat kamu. Hey Drew, besok bawain persediaan Bos Roger ke tempatku. Ada hal serius yang mau kubahas sama kamu. Jangan khawatir, Lukas. Kalau Bos Roger benar-benar kirim persediaan itu, aku pastikan sampai di rumahmu. Tapi jujur, jangan terlalu berharap tinggi. Aku pergi dulu, Lucas. Rasanya segar. Rasanya segar, ya. Bos Roger, kamu benar-benar percaya sama Lukas itu? Stella, barusan saat kamu mau serang Tuan Landon, kenapa tiba-tiba kamu berlutut? Aku salah langkah. Jujurlah padaku. Aku nggak bisa jelasin. Saat aku coba pukul dia, aku ngerasain semacam aura kuat yang menekan aku. Menekanmu? Tapi kamu petarung yang sudah selamat dari pertumpahan darah. Kamu bilang aura seorang pemuda bisa bikin kamu beku? Dia pasti aneh. Nona Sullivan, seberapa kenal kamu sama orang ini?
Nggak terlalu kenal, tapi menurut Drew, temennya pada dasarnya nganggur. Drew coba supaya dia bisa diterima kerja di sini jadi kurir. Kurir? Kurir yang cek obat. Kenali herbal dan gulung pil pakai tangan. Sayang, aku pulang. Ini untukmu, sayang. Jadi kamu suka? Kalau suka coba pakai. Ternyata dia judi cuma buat beliin aku baju. Aku nggak mau. Aku udah punya baju yang bisa dipakai. Kembaliin aja, cepetan. Ini uang hasil jual lukisanku hari ini. Semuanya buat kamu. Kamu butuh uang buat kerja. Tunggu dulu. Ada apa? Gak apa-apa, jangan khawatir. Sudah, cukup. Ayo coba saja. Aku bisa terima uangnya, tapi kamu harus simpan baju ini. Nah gitu dong, cepetan, coba dulu. Para bidadari di alam surgawi tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Ngomong-ngomong, gimana pekerjaanmu? Lumayan, besok aku tahu hasilnya. Baguslah, jadi istirahatlah lebih awal. Ya, kita sebentar lagi bakal tidur sekasur, agak kurang pantas ya. Maaf, kamu nggak pulih, Dino. Kamu nggak pulang beberapa hari ini, jadi aku akhirnya tidur di kasur. Aku akan tidur di sofa sekarang. Hei, tunggu sebentar. Sofanya kecil banget. Gimana kamu bisa tidur di sana? Dulu aku selalu tidur di sofa. Ternyata Lukas yang dulu nggak bisa berfungsi. Setiap kali dia mau mesra di kasur, hasilnya nggak pernah beres. Jadi dia melampiaskan frustrasinya ke pasangannya dengan menyuruh Hazel tidur di sofa. Mulai sekarang, kamu yang ambil kasur, aku tetap di sofa. Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa tanya? Kalau aku nggak salah, kenapa kamu tidur di sofa? Gimana kalau kita tidur sekasur saja? Jangan khawatir. Kita bagi 2 tempat tidurnya. Aku janji nggak akan melewati batas. Tetap tenang dan stabil. Jernihkan pikiran, tenangkan jiwa. Di malam yang indah begini, waktu yang tepat untuk fokus dan berlatih.
Apa yang terjadi? Kenapa aku seperti ini? Tubuh ini benar-benar lemah. Aku baru bermeditasi semalam dan aku sudah selelah ini. Kamu sudah bangun. Ya. Bagaimana denganmu? Bagaimana tidurmu tadi malam? Aku tidur nyenyak. Kamu mandi dulu. Aku akan membuat sarapan. Oke. Kenapa kamu terlihat agak aneh? Lukas, Ada apa? kamu luar biasa. Bos Roger benar-benar membawa obatnya. Hei, Lukas, lihat ini, Z. Bos Roger benar-benar memberimu obat yang kamu mau. Dan ramuan-ramuan biasa ini. Semuanya adalah yang kamu bilang butuh kemarin. Jenny sendiri yang memilihnya untukmu. Lumayan. Hei, Lukas, aku masih penasaran banget gimana caranya tepatnya. Apa pil itu benar-benar digulung gak sama mama kamu pakai tangan kosong? Menurutmu gimana? Aku pikir mungkin enggak, ya. Tepat sekali. Cuma trik kecil nggak lebih. Sudah kuduga. Oh iya. Sama ini juga. Jenny bilang, Bos Roger nggak berutang budi sama siapapun. Ini uang dari jual permata itu. Seperti yang diharapkan. Lukas, kenapa aku masih bingung banget? Kemarin kamu pecahkan permata-permata itu dan kasih ke Bos Roger. Sebenarnya harganya berapa sih? Maksudku, buat Bos Roger sampai bisa langsung kasih ramuan langka itu ke kamu gitu aja. Nggak banyak, tapi cukup buat kita buka toko kecil. Apa aku dengar bener cukup buat buka toko? Ambil uang ini dan cari sewa tempat di Antique Row. Nggak perlu yang besar. Cari lokasi yang bagus aja. Lukas, kamu beneran mau buka toko? Bukan cuma aku, kamu juga. Oh, aku juga. Kamu yang jadi manajer, tanggung jawab penjualan harian. Laba dibagi 2 antara kita. Ada apa ini? Tadi malam aku ke Antique Row dan pecahkan sepotong giok yang bagus banget dan dapat uang banyak. Aku rencananya pakai uang itu buat sewa toko yang oke. Mulai sekarang kita punya penghasilan tetap. Kamu serius? Pastinya. Lukas, jadi kalau kita buka toko, kita jual apa? Obat? Obat apa? Beberapa suplemen pil buatan sendiri buat kesehatan. Lukas, tapi obat buatan sendiri kan dikuasai total sama Dr. Hartley di Immortal Sanctuary. Kalau kita coba jual sekarang, takutnya kita nggak bakal saingan. Immortal Sanctuary, Dr. Hartley itu suka banget ya sama nama-nama yang wah. Santai aja, begitu obat buatan kita masuk pasar, siapa peduli dia dewa atau orang suci, dia akan ketahuan aslinya seperti apa. Obat buatan sendiri? Tapi kita tidak punya resepnya. Suplemen kesehatan ini cuma produk untuk kebugaran. Tapi kalau ada yang salah bisa jadi masalah besar. Anggap saja formulanya datang ke aku dalam mimpi. Aku janji resep-resep ini benar-benar tidak ada masalah. Baiklah, kalau begitu tentang pun mudah. Hei Lukas, tapi kalau kita cuma buka toko begitu saja, apa itu ide yang bagus? Walaupun uang ini adalah rezeki nomplok, kamu tidak bisa sembarangan membuangnya. Apa kamu benar-benar mau jadi pelayan seumur hidup? Tentu saja tidak. Jadi kamu tidak percaya padaku? Lukas, apa kamu benar-benar beli baju baru untuk istrimu? Mau aku apain lagi? Kamu tidak benar-benar mengira aku main judi lagi, kan? Lukas, aku merasa kamu benar-benar sudah berubah. Aku percaya padamu, tapi tidak mungkin kita bagi untung 50-50. Paling-paling aku ambil 30%. Baiklah, terserah kamu. Kalau begitu, aku berangkat cek beberapa lokasi toko sekarang. Tunggu. Ada apaan, Lukas? Kemarin kamu pinjamkan aku 400, ditambah semua dari sebelumnya, sekarang jadi 300. Ambil saja uangnya dari kartu ini. Lukas, kamu ngomong apa sih? Kita sudah kenal lebih dari 20 tahun. Tidak perlu dibahas-bahas lagi. Lagi pula kamu menjadikan aku manajer dan bagi untung denganku. Itu urusan bisnis.
Fakta bahwa kamu meminjamkan aku uang dulu adalah kepercayaan dan kebaikanmu. Jadi aku harus membayarmu kembali. Mengerti, Lukas? Semangat. Oke. Aku berangkat dulu, sampai jumpa, Kak. Kabari aku kalau sudah dapat tempat yang bagus. Jangan khawatir, Lukas. Kenapa kamu nangis lagi? Apa aku sedang bermimpi? Ya, ini mimpi yang indah. Dan mimpi indah ini baru saja dimulai. Untuk apa semua rempah-rempah ini? Sayang, apa kamu akhirnya siap menggunakan pita suara itu? Aku baik-baik saja, sungguh. Sayang, lihat ini. Obat ini namanya pil roh angin. Kalau kamu minum ini, kamu akan bisa bicara lagi. Itu hal yang bagus, kan? Kenapa kamu nangis lagi? Kamu kesal karena aku kehilangan suara? Aku tidak pernah keberatan, akulah yang berantakan. Mana mungkin aku menghakimimu karena tidak bisa bicara? Tapi kamu sudah tidak main judi lagi akhir-akhir ini. Dan akhirnya, kita punya uang. Kalau kamu percaya padaku, minumlah pil ini. Kamu akan bisa bicara lagi. Tapi kalau obat ini tidak manjur, apakah kamu akan meninggalkanku? Kamu istriku. Apapun yang terjadi padamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Percayalah padaku. Aku kepanasan. Di dalam perutku, tenggorokanku, seluruh tubuhku terasa terlalu panas. Tunggu, beri aku waktu sebentar. Minum ini. Percayalah. Katakan sesuatu. Maksudku adalah apa yang ingin kamu katakan padaku, silakan katakan. Buka mulutmu. Bicaralah. Panggil namaku. Lu... Ya. Seperti itu katakan. Lukas. Aku di sini. Aku bisa bicara sekarang. Ya. Akhirnya kamu bisa bicara. Aku suka mandi, aku suka menari. Drew? Lukas. Kak, kamu juga datang. Lucas. Lihat. Bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Ini bukan toko Bos Roger, kan? Sebagian besar antik row, sekitar 80% dimiliki oleh Bos Roger. Waktu Jenny dengar kita mau buka toko, dia bilang ke Bos Roger. Tahu nggak, Bos Roger langsung setuju dan menyewakan kita lokasi strategis ini. Oke. Jadi gimana? Silakan, lewat sini. Menurut kalian kita kasih nama apa toko kita? Aku juga mau tanya itu, begitu namanya sudah ditentukan, kita bisa bikin papan nama dan sebagainya. Kalau menurutku, kita jual suplemen kesehatan, jadi gimana kalau namanya? Stronghouse, bagaimana? Kita ini apotek herbal, bukan tempat latihan bela diri. Betul juga. Bagaimana kalau Tranquil Path? Tranquil Path? Ya, mulai lembaran baru, mulai yang segar. Kak, ini... Hei, Lukas, Kak. Aku lupa bilang, dia bisa bicara lagi. Loh, apa? Maaf, nggak bermaksud mengejutkanmu.
Kamu kok tiba-tiba bisa bicara lagi? Ingat Pak, kalau kami berani datang ke sini, kami nggak takut sama Bos Roger, sama sekali. Mulai sekarang, setiap bulan kamu harus bayar saya sebanyak ini untuk perlindungan, ngerti? Ya, ngerti, ngerti. Ada apa? Lucas at AM. Ini sir, anak ini belum mati. Kemarin malam, kami yang urus dia sendiri. Bos, kita harus gimana? Jangan ambil keputusan sendiri. Pulang dan laporkan ke Bos Tony. Wangi banget. Ayo, cium lagi. Dia belum mati? Kamu yakin? Sangat yakin, kami berdua lihat sendiri. Beberapa hari yang lalu, Brock memukulinya sampai babak belur. Dia bahkan sudah tidak bernapas. Tapi hari ini, dia terlihat baik-baik saja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ini benar-benar menyeramkan. Kalau dia belum mati, kalian takut apa sih? Kalau dia masih hidup, bayar utangnya. Besok, kalian berdua cari orang itu. Ambil uangku kembali. Bos Tony, Dr. Hartley sudah datang. Persilakan masuk. Ya. Tunggu dulu. Buang 2 orang pecundang ini ke kandang anjing untukku. Mereka boleh keluar setelah uangnya dilunasi. Diverdi. Oh iya. Dengarkan. Kalau si pecundang Lucas tidak melunasi utangnya dalam 3 hari, kalian yang bayar untuknya. Mengerti? Siap, Bos Tony. Keluar. Hey. Bos Tony. Wah. Anda di sini, Dr. Hartley. Ayo, silakan duduk, mari kita bicara. Sayang, main di luar saja. Dr. Hartley, sudah hampir setengah tahun. Kenapa si tua bangka Roger itu masih sangat lincah? Kamu main-main sama aku? Tidak, Tanaka, tidak. Bos Tony, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Bahkan jika Anda meminjamkan aku 10 nyawa, aku tidak berani main-main dengan Anda. Orang tua itu tidak akan bertahan melewati bulan depan. Bagus. Hanya itu yang perlu aku dengar. Ketika aku sudah mendapatkan antik row di tanganku, kamu akan dapat bagianmu dari keuntungannya. Tapi, aku harus memperingatkanmu, bulan depan jika orang tua itu masih belum mati, maka giliranmu. Sangat bagus, istrimu sudah bisa bicara sekarang. Dengan toko baru kita yang dibuka, benar-benar berkah ganda. Ini Hazel. Silakan minum teh. Apakah sewa di sini sangat mahal? Tidak juga. Bos Roger bahkan memberi kita diskon. Ngomong-ngomong, Lucas itu mengingatkanku. Kebetulan aku punya kartu ini buat kamu. Passwordnya 60. Masih ada sisa $250.000 di dalamnya. Nanti aku akan mengatur semua pengeluaran dan memberimu tagihan untuk ditinjau. Tunggu dulu. Berapa banyak di kartu ini? Lucas, Lucas, kamu masih belum memberitahu Hazel berapa banyak uang yang kamu dapat dari jual batu itu, kan? Cuman lagi beruntung aja. Aku berhasil memecahkan sepotong yang harganya $400.000 doang. 400.000 dulu? Gak usah heran, mulai sekarang itu bukan satu-satunya temuan $400.000 kita. Drew, jangan lupa transfer ke aku $100.000. Segitu aja yang aku butuh. Sisa uangnya akan dipakai untuk modal awal toko kita. Nggak usah, Lucas. Aku sudah sisihkan $60.000. Itu sudah lebih dari cukup buat awalan kita. Oke kalau begitu. Sayang, kamu simpan aja uang ini. Tuan Landon. Bos Roger.
Tuan Landon, akhirnya Anda datang juga. Bos Roger, ada yang perlu dari saya? Nona muda ini kelihatannya agak familiar. Apa kita pernah ketemu di mana gitu? Oh, itu istri saya. Dia jual lukisan di Antique Row. Mungkin Bapak pernah lihat dia di sekitar sana. Jadi Anda Nyonya Landon. Nggak heran cantik banget. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Bos Roger, jadi ada apa Bapak mau ketemu saya? Aku dengar dari Drew tadi kalau kamu mau buka toko. Aku kesini buat ngucapin selamat duluan dan lihat apa kamu butuh bantuan apa aja. Kayak nyari bahan herbal atau cari supplier buat bikin obat. Dengan bantuan Bapak, Bos Roger, semuanya pasti akan lebih mudah. Tapi, Bapak yakin nggak merepotkan? Merepotkan apanya? Aku punya semua koneksi yang siap tinggal pakai. Nanti, aku suruh Drew yang urusin buat kamu. Oh iya, sekarang harusnya aku panggil dia Tuan Martin. Bos Roger, jangan begitu. Mohon, saya nggak berani di depan Bapak. Tuan Martin, kan ada pepatah, zaman sudah berubah. Segala sesuatu ada balasannya. Jangan pernah mengejek pemuda karena miskin. Sekarang kamu mau merintis sendiri. Sebagai bos lamamu, sudah seharusnya aku bantu sedikit. Terima kasih banyak, Bos Roger. Nah, ini rencananya. Bu Sullivan, bawa Pak Martin bersamamu sekarang ke Pavilion Everjoy. Bagikan semua kontak dan saluran kita dengan Pak Martin. Ingat, kamu sama sekali tidak boleh menyembunyikan apapun. Baik, Bos Roger. Pak Martin, ayo kita berangkat. Jenny, tolong berhenti menggodaku. Lukas, awak kamu pembahasan apa? Kami akan pergi sekarang. Oke. Hazel, kami akan ke sana. Baiklah. Sampai jumpa, Hazel. Bos Roger, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Pak Landon, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Tentu. Kalau begitu, saya akan menunggu di luar. Sayang. Jangan panggil aku sayang. Kenapa tidak? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Tetaplah di sini. Bos Roger, istriku bukan orang asing. Anda tidak perlu. Bukan. Maksudku, kamu harus memanggilku dengan cara lain. Panggil saja aku Hazel. Kenapa? Anggap saja ini permintaanku, oke? Baiklah. Hazel, gimana kalau begini? Ambil uang ini dan belikan dirimu kuas baru. Tanganmu untuk menggambar, bukan untuk terluka. Aku tidak menyangka dia bahkan memperhatikan detail tentang kuas yang rusak itu. Mengerti. Bos Roger, Anda minum obatku kan? Pak Landon, tolong selamatkan saya. Lukanya di mana? Plaster ini benar-benar luar biasa. Pak Landon, Anda menyelamatkan nyawa saya. Kamu berlebihan. Cepat bangun. Pak Landon. Mari kita duduk dan bicara. Baiklah. Bos Roger. Tadi, Dr. Hartley bilang, gejala penyakit jantung saya tidak ada yang aneh, jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi, setelah kamu menyebutkannya waktu itu, saya mulai curiga. Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Tapi, hasilnya serius. Jantungmu meski terlihat kuat, kosong dan tak bernyawa. Benar. Pak Landon, Anda benar-benar dokter ajaib. Saya bukan dokter ajaib. Lanjutkan. Saya menghubungi beberapa spesialis untuk menganalisis bahan-bahan dari obatmu. Setelah mereka memastikan aman, saya meminumnya. Saya tidak menyangka semua gejala saya akan hilang dalam semalam. Ketika saya kembali ke rumah sakit, kondisi saya sudah membaik banyak. Bahkan para ahli bilang itu adalah keajaiban yang mustahil. Bos Roger, kamu benar-benar beruntung. Kalau saya tahu lebih telat, dokter ajaib pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tolong Pak Landon, bantu saya. Jangan khawatir. Efek obat yang saya berikan padamu belum sepenuhnya terasa. Tunggu saja, tubuhmu akan pulih dengan sendirinya. Pak Landon, Anda serius? Karena saya sudah menetap di sini, kamu bisa datang ke saya kapan saja. Bagus. Pak Landon, saya sangat bersyukur saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Jadi terima kasih saya dengan secangkir teh ini sebagai pengganti anggur. Bos Roger, Anda membeli bahan batu saya dengan harga tinggi. Dengan sepenuh hati membantu saya membuka toko. Itulah yang orang sebut kesetiaan dan integritas. Pil yang saya berikan kepada Anda hanyalah pertukaran yang adil. Baiklah,
Pertukaran yang adil itu bagus. Pertukaran yang adil itu sangat bagus. Tuan Landon, bagaimana pendapat Anda tentang pil perpanjangan hidup mematikan Dr. Hartley? Menurut Anda, apakah itu disengaja atau tidak disengaja? Bos Roger, Anda sebaiknya menanyakan hal itu kepada Dr. Hartley, bukan kepada saya. Saya khawatir melakukannya akan membuatnya salah paham. Dan ini mungkin mengakhiri hubungan kami. Izinkan saya memberi Anda sebuah nasihat. Tuan Landon, silakan lanjutkan. Lakukan segala sesuatu dengan integritas dan hiduplah dengan hati nurani yang bersih. Maka semua kekhawatiran akan sirna dan segalanya akan menjadi jelas. Lukas. Bos Roger, apakah saya mengganggu kalian? Mungkin saya sebaiknya pergi dulu. Kalau tidak apa-apa. Oh, tidak perlu. Saya dan Bos Roger sudah membicarakannya. Kalau begitu, baguslah. Lukas, Jenny memperkenalkan kami kepada pemasok obat terbaik dan koneksi farmasi. Sekarang semuanya sudah siap, kami hanya membutuhkan resep Anda. Berikan saya pulpen. Baik. Sejujurnya, saya cukup penasaran, Tuan Landon. Suplemen kesehatan apa yang rencananya akan Anda jual? Lukas. Hanya beberapa pil untuk membangun kekuatan, mengobati penyakit dalam keadaan darurat, dan memperpanjang hidup. Cukup mirip dengan pil yang saya berikan kepada Anda, Bos Roger. Apakah Anda masih memiliki pil-pil dari waktu lalu, Tuan Landon? Saya bersedia membayar dengan harga premium. Saya akan mengambil sebanyak yang Anda miliki. Pak Landon, kamu mau menulis resep di sini? Kalau gitu, Stella dan aku minggir dulu. Ah, nggak usah repot-repot. Tadi itu apa? Bos Roger, kamu baik-baik saja? Tulisan tangannya cukup mengesankan, begitu tajam dan elegan. Nggak heran dia nggak khawatir aku lihat resepnya. Ada apa? Lukas, kamu aja hampir nggak bisa ingat nomor telepon kebanyakan hari, tapi sekarang kamu entah bagaimana hafal 18 resep. 18 resep ini mencakup semuanya dari kesleo dan patah tulang, sampai rematik dan pilek, dari tonik kesehatan, sampai menyeimbangkan yin dan yang. Semuanya ada di sini. Aku sudah beri nomor masing-masing. Nomor 1 sampai nomor 5 adalah pil dasar dan disebut pil Fana. Nomor 6 sampai nomor 10 adalah pil premium dan disebut pil bumi. Nomor 11 sampai nomor 15 adalah pil andalan dan disebut pil surga. Lukas, dari semua resep ini, yang untuk mengobati cedera dan penyakit jauh lebih murah, tapi yang untuk kebugaran dan kesehatan harganya jauh lebih mahal. Nyawa lebih berharga daripada emas. Kebajikan menyembuhkannya bahkan melebihi ini. Hei Lukas, kok tiba-tiba bicaramu jadi kaku gini? Sekarang aku hampir nggak ngerti omonganmu. Haha, Pak Landon, Anda masih muda, tapi sudah punya rasa kasihan. Sebagai dokter, saya sangat mengagumi Anda. Tapi yang lebih saya penasaran adalah, apa sebenarnya fungsi 3 resep terakhir ini? 3 resep ini adalah kebanggaan Tranquil Path. Harus dibuat langsung oleh saya. Saya beri nama pil penguat semangat, pil vitalitas Ki, dan pil panjang umur. Setelah meminumnya, Anda bisa merasa muda kembali, dengan efek memperpanjang usia. Harganya masing-masing $180.000 per pil. $180.000. Lukas, kau tahu apotek kita baru buka. Bukannya harganya agak terlalu mahal, apa ada yang mau beli? Ini cuma buat jadi keunggulan toko. Bahkan cuma dipajang di rak, nggak masalah. Boleh tanya, bagaimana khasiat dari ketiga pil ini dibandingkan dengan obat yang Anda berikan sebelumnya? Obat yang saya berikan hanya untuk kondisi spesifik Anda. Kalau soal panjang umur, mungkin jauh lebih rendah. Wah, hebat sekali Pak Landon. Saya mau pesan 3 pil sekarang juga. Kalau terbukti manjur, saya akan kenalkan lebih banyak klien ke Anda, Pak Landon. Terima kasih banyak, Bos Roger. Dengan senang hati tentu saja. Hei Lukas, aku urus dulu ya. Dan kalau semuanya lancar, Tranquil Path bisa resmi buka besok juga. Terima kasih sudah bekerja keras. Lukas, aku nggak merasa capek sama sekali. Sekarang aku cuma merasa sangat bersemangat. Pak Landon, besok kan hari besar pembukaannya. Tapi sebagai orang lama, saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Baik. Silakan, Bos Roger. Menjual suplemen kesehatan di Antique Row sama saja dengan merebut wilayah Immortal Sanctuary. Dr. Hartley mungkin nggak akan tinggal diam. Untuk pembukaan besok, Anda sebaiknya bersiap untuk segala kemungkinan. Lukas,
Gak apa-apa. Kalau ada masalah, aku bisa atasi. Sebenarnya aku penasaran banget, apa Dr. Hartley ini benar-benar ahli, atau cuma pura-pura jadi peramal? Lukas, Bos Roger, aku duluan ya. Bos Roger, kalau besok ada waktu ikut meramaikan. Walaupun kamu nggak ngajak, aku pasti datang. Lagi pula, aku kan nunggu buat beli pilmu. Sampai jumpa. Stella, Ada apa, Bos? gimana pendapatmu soal orang ini? Bos Roger, orang ini dulu cuma penjudi yang nggak ada harapan. Dia hampir saja dipukuli sampai mati sama Bos Tony waktu itu. Tapi akhir-akhir ini, Bos juga lihat, dia seperti orang yang berbeda sama sekali. Mungkinkah ini yang disebut pencerahan? Pencerahan? Menghadapi hidup dan mati, memecahkan misteri kelahiran kembali, mendapatkan kebijaksanaan di luar jangkauan manusia biasa. Orang seperti itu sudah bukan orang biasa lagi. Bos, kuas ini harganya berapa? $140. Kalau yang ini, $240. lalu yang ini. Ayo dong, Nona. Kamu sudah lama banget lihat-lihat. Mau beli atau enggak? Aku beli, cuma aku mau beli kuas yang harganya di bawah 40 wali. $40? Kalau cuma mau keluar uang 40 dolar, ngapain kamu datang ke Wallace Gallery? Mending kamu cari aja di pedagang kaki lima di luar. Zakari, gitu caranya bicara sama pelanggan. Ayah, kapan kita pernah jual kuas seharga $40 di Wallace Gallery? Maaf, kalau begitu aku nggak jadi beli. Berapa harga kuas termahal di toko ini? Semua barang di sini mahal banget. Ayo kita pergi ke tempat lain aja. Kita punya uang, kenapa tiba-tiba kamu ragu buat beli kuas yang lebih mahal sekarang? Kamu baru buka toko, pasti masih banyak keperluan lain yang butuh uang. Aku nggak mau menyia-nyiakannya. Nggak masalah kuas apa yang kupakai untuk menggambar. Yang ini harganya berapa? Oh Pak, mata Bapak tajam sekali. Kuas yang ini adalah harta karun toko kami. Harganya $100,000. Keluarkan biar kulihat. Pak, Bapak lihat dari sini saja. Kalau sampai kuas ini rusak, kurasa Bapak tidak akan sanggup membayarnya. Keterlaluan. Masa cuma dilihat saja bisa rusak? Nak, kelakuanmu semakin keterlaluan. Keluarkan sekarang. Ayah. Ini kamu yang punya toko, atau aku yang punya toko? Cepat. Pak, silakan dilihat. Terima kasih, Bos. Ambilkan kertas dan tinta, biar Bapak ini mencoba kuasnya. Pak, kuas yang ini adalah kuas kekaisaran berpernis hitam, dengan tatahan emas dari generasi terdahulu. Hanya ada satu di seluruh dunia. Silakan dicoba. Rasakan cocok tidak di tangan Bapak. Loh, belum dicelupkan tinta sama sekali. Kamu ngerti nggak cara pakai kuas? Kenapa kamu heboh sekali? Tuan, tolong celupkan kuasnya ke tinta dulu. Tidak perlu, aku cuma coret-coret. Hah, apa? Tuan, kenapa kamu menekannya sangat keras? Dia bakal sedikit mencelupkan kuasnya ke tinta. Apa kamu berencana menulis sesuatu tanpa tinta? Bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Kuas ini palsu. Apa biasamu? Ayah, lihat mereka. Ayah. Hah? Kok palsu? Betul, kalau tidak percaya, Bos, lihat lebih dekat. Bagaimana mungkin ini bisa palsu? Pengerjaannya sangat mengesankan. Jelas luar biasa. Tidak mungkin orang dengan keahlian seperti itu tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Apa aku benar-benar salah menilainya? Oh, jadi itu yang terjadi. Bos, karena ini palsu, kenapa tidak jual saja ke kami dengan harga 100 sus? Kalian dua penipu. 100 size. Serius? Kalian dua penipu. Pergi. Diam. Kuas ini sebenarnya palsu. Terima kasih, Mbak. Tuan telah menunjukkannya. Kalau tidak, Wallace Gallery pasti akan jadi bahan tertawaan. Hahaha. Zakari, bungkus kuasnya untuk tuan ini. Ayah.
Kuas ini adalah harta berhargamu. Kamu menyimpannya bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bisa palsu? Aduh, aku benar-benar salah menilai. Kuas ini ternyata palsu. Hei, lakukan saja apa yang diperintahkan. Jangan banyak omong. Terima kasih, Bos. Ah, jangan khawatir. Senang bisa membantu. Justru aku yang harus berterima kasih kepada Tuan. Sayang, gesek kartunya. Ya sudah, kalian berdua hati-hati. Ayo kita pergi. Ayah, apa yang merasukimu? Diam, kemari lihat. Mau lihat apa ini? Di sini ya jelas-jelas tak ada apa-apa. Jangan bicara. Ambil sisa-sisa serbuk emas yang kita pakai untuk cetakan berdebu emas. Ini ambil segenggam dan tebarkan ke sini. Tunggu, ini... Wah, kuas kosong meninggalkan bekas. Kaligrafi yang tak tertandingi. Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang benar-benar menguasai kaligrafi sampai level ini. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ayah, sesulit itu ya? Ayah tidak serius menjadi harta karun toko kita seharga $1,000 hanya karena ini kan? 100,000 EOS untuk satu karakter? Rugi besar. Jujur saja, kamu benar-benar perlu melatih mata untuk hal-hal seperti ini. Karakter itu bernilai lebih dari $100,000. Satu dari budaya bideboa, mudah. 1,000 gyud. $100 untuk satu kuas. Bukannya itu agak terlalu mahal? Kalau bisnisku bangkrut, aku harus mengandalkanmu dan senimu untuk menghidupiku. Kamu pikir bisa sukses? Dengan kuas rusak? Baiklah kalau begitu. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Terima kasih. Aku sangat senang, sungguh. Kamu gampang senang dengan hal-hal kecil. Kita sudah menikah, tahu. Kamu nggak perlu terlalu formal denganku. Tentu saja aku senang. Ini kan pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Jujur, aku sangat menyukainya. Kuas ini sangat kusukai. Sekarang sudah punya. Aku nggak akan menusuk tanganku lagi. Oke, kita pergi. Jangan khawatir, tetaplah di belakangku. Wah, kalian akhirnya pulang. Lukas, lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku? Tunggu, kalau bukan kamu, lalu siapa? Janet, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Menurutmu apa yang terjadi? Masih masalah utang judi Lukas yang bikin ribut. Hazel, dengarkan nasihatku dan... Hei Hazel, kamu kok sekarang bisa bicara? Oh, ya ada, harus begitu adem keadaannya. Kali ini, Lukas akhirnya melakukan hal yang benar untuk sekali ini. Kamu bisa bicara lagi adalah berkah yang besar. Kamu harus mulai memikirkan bagaimana kamu akan hidup mulai sekarang, dan pastikan itu hidup yang baik. Janet, Lukas benar-benar sedang membaik sekarang. Dia tidak berjudi lagi, dan dia bahkan membuka apotek di Antique Row. Mulai sekarang, kami akan memanfaatkan hari-hari kami bersama. Kuharap itu benar. Kalau aku tidak menghentikan mereka hari ini, entah kekacauan seperti apa yang akan dibuat oleh kedua anak nakal itu dari kasino di tempat ini. Janet, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku akan mengurus utang judi itu secepat mungkin, dan aku janji Hazel tidak akan terluka. Wah, kamu bicara seperti orang baik hari ini. Kamu dari mana saja selama ini? Kuharap kamu benar-benar mengubah keadaan kali ini. Hazel, aku akan pergi dulu. Kamu sebaiknya segera beristirahat. Terima kasih, Janet. Ah, tidak perlu terlalu sopan. Selamat tinggal, Janet. Maafkan aku. Aku tidak menyalahkanmu.
Sedikit pun tidak. Asalkan kita bisa hidup dengan baik mulai sekarang. Aku tidak akan menyimpan masa lalumu. Begitu toko buka besok, aku akan melunasi utang judi itu dan mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya pada Lukas yang dulu. Akhirnya sampai di lantai 2. Semuanya, nama saya Drew. Saya manajer Tranquil Pet. Hari ini Tranquil Pet resmi dibuka untuk berbisnis. Misi kami adalah menyediakan untuk kalian semua suplemen kesehatan yang paling terjangkau, paling efektif, dan paling terpercaya. Karena hari ini grand opening kami, semua produk kami diskon 12%. Sekarang, izinkan saya mengundang Lukas, teman saya yang juga Chief Executive Tranquil Pet, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Semuanya, saya pemilik Tranquil Pet, dan saya sendiri yang mengawasi kualitas semua produk kami. Saya janji pada kalian semua, produk yang dijual oleh Tranquil Pet benar-benar manjur. Kedua, tidak akan pernah ada masalah apapun. Jika kami melanggar salah satu janji itu, kami akan bayar 10 kali lipat harga aslinya. Wah, anak muda ini benar-benar punya nyali. Sepertinya dia punya keyakinan penuh pada suplemennya sendiri. Mengesankan kompensasi 10 kali lipat ya. Anak muda, usiamu belum tua, tapi omonganmu besar sekali. Dr. Hartley. Hei Bos Roger, tak kira ketemu kamu di sini. Gimana kabar kesehatanmu belakangan ini, Bos Roger? Lumayan. Kalau kamu ada di sini, berarti kamu kenal pemuda ini? Dr. Hartley, izinkan saya perkenalkan dia. Ini Ten Landon. Dia mungkin masih muda, tapi dia memang ahli. Oh, kalau kamu bilang begitu, pasti kamu sudah mencoba salah satu ramuannya. Saya cukup beruntung mendapatkan sebutir pil dari Ten Landon, dan itu benar-benar manjur untuk saya. Bos Roger, orang awam pun tahu kalau dalam pengobatan tradisional, kuncinya adalah menyeimbangkan bahan-bahannya. Karena kamu sedang minum obat yang saya resepkan, seharusnya kamu jangan sembarangan minum pil lain asal-asalan. Kalau tidak, kalau nanti ada masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya. Kamu pikir kamu siapa? Pengobatan tradisional butuh bertahun-tahun belajar dan pemahaman mendalam. Hanya setelah dedikasi bertahun-tahun baru bisa paham esensinya yang sebenarnya. Kamu ini masih hijau. Berani-beraninya pasang papan nama dan buka praktik, tidak takut membahayakan orang. Kalau bicara soal pengobatan tradisional yang sesungguhnya, usiaku bisa jadi lebih tua dari kakekmu. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kau berani tidak menghormati Master. Mau apa kau? Hei, semua, tenang dulu. Dr. Hartley, Anda selalu dihormati dan merupakan sesepuh sejati di bidang Anda. Tin, London adalah bakat yang sedang naik daun. Kawasan antik ini luas sekali. Ada tempat untuk Immortal Sanctuary, dan tentu saja ada ruang untuk jalan tenang juga. Kalian berdua sebaiknya bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Lagi pula, Bos Roger masih ada di sini bersama kita. Anne Sullivan, Anda memang pandai bicara. Hanya dengan beberapa kata pintar, lalu kita semua diharapkan. Untuk rukun, saya hanya khawatir dengan Bos Roger. Jadi saya datang ke sini khusus untuk menguji Ten Landon ini. Oh, Dr. Hartley, maksud Anda apa? Bos Roger, saya dengar dari teman-teman di rumah sakit bahwa Anda diam-diam berhenti minum obat yang saya resepkan untuk Anda. Pasti sekarang Anda menggunakan resep baru Ten Landon, kan? Iya dan tidak. Dr. Hartley, sebenarnya saya baru saja ingin membahas ini dengan Anda. Belakangan ini saya merasa ada yang berbeda dalam kesehatan saya. Lalu saya bertemu Ten Landon dan dia bilang, Bos Roger, Anda bingung. Saya sudah berpraktik di Rivermore hampir 30 tahun. Anda tidak percaya saya, tapi entah bagaimana Anda percaya pada seorang anak yang hampir tidak tahu apa-apa. Tidakkah Anda sadar semua penipu di luar sana hanya mengincar uang Anda? Dr. Hartley, Anda salah paham. Ten Landon tidak seperti itu. Baiklah, izinkan saya tanya satu hal.
Dari mana Ten Landon mendapatkan uang untuk membuka tokonya? Betul. Aku memang dapat uangnya untuk buka tokoku dari Bos Roger. Apa? Mengelabui dia? Nah, lihat tepat sasaran kan? Bos Roger, menurutmu aku ini penipu? Masa sih? Aku sudah lihat kemampuannya dalam pengobatan dengan mata kepalaku sendiri. Dia bukan orang sembarangan, apalagi sejenis penipu. Aku tidak akan percaya itu. Baiklah, Bos Roger, cukup itu yang kudengar. Aku memang menghasilkan uang dari Bos Roger, tapi aku berjudi pada bahan batu langka. Bos Roger suka, jadi dia beli bahan bakuku. Semua ini terjadi secara terbuka. Mana tipu muslihatnya? Tepat sekali. Apa yang dikatakan Tuan Landon itu benar. Kalian para penipu punya segudang akal bulus. Merencanakan sesuatu selama bertahun-tahun bukan hal aneh. Hanya untuk menjerat orang besar seperti Bos Roger, transaksi batu kecil bukan apa-apa. Orang jago bicara manapun bisa memutarbalikan fakta. Penipu tua botak teriak maling, cepat sekali mulutnya ya. Hei bocah, siapa yang kau sebut penipu tua? Siapa yang teriak maling? Kalau kau tidak kasih penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Penipu tua, izinkan aku tanya satu hal. Kalau kau bisa jawab di sini dan sekarang, aku akan minta maaf padamu di depan semua orang. Ku akan tutup Tranquil Path sekarang juga. Hei nak, kalau mau nanya yang aneh-aneh, kayak pertanyaan yang aneh atau mustahil, sesuatu yang nggak ada jawaban pastinya. Gimana itu bisa dihitung, hah? Ya betul, hampir saja tertipu sama anak ini. Santai saja. Aku cuma mau nanya soal pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional? Hahaha, baiklah, kau anak kecil, kau sendiri yang bilang. Di sini, di depan semua orang, kalau kau coba main licik, jangan salahkan aku kalau aku nggak kasihan padamu atau menghancurkan reputasimu. Bapak tua ini sudah berpengalaman 30 atau 40 tahun. Apa kau yakin betul bisa membuatnya bingung? Ini bukan main-main. Santai. Kamu cukup buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik bagian selanjutnya ini. Maksudmu apa? Karena aku akan tampil luar biasa. Kau menyebut diri tabib ajaib, bahkan membuka yang disebut Immortal Sanctuary ini. Jadi aku mau tanya, kau memberi Bos Roger pil umur panjang seharga jutaan. Apakah bahan kodok berkaki 3 dari pil itu benar-benar kodok berkaki 3? Iya atau tidak? Iya, tentu saja iya. Bohong. Katak 3 kaki dalam pil perpanjang umur itu berasal dari organ dalam katak. Tapi organ dalam katak itu sangat beracun. Kalau dikonsumsi terus dalam jangka panjang, bisa menyebabkan masalah kardiovaskular, bahkan bisa mengancam nyawa. Bangsat! William Hartley, bangsat. Apa yang dikatakan Tuan Landon itu benar? Tidak. Bos Roger, itu tidak benar. Bos Roger tidak perlu tanya dia lagi. Bawa pil ini dan periksa komposisinya. Nanti ketahuan juga kebenarannya. Baiklah, nanti akan saya periksa sebentar lagi. Dr. Hartley, sebaiknya kamu jujur sekarang juga. Atau, kalau ini saya temukan. Di laporan lab, ceritanya jadi lain. Saya lupa. Mungkin saya kurang teliti. Bos Roger, saya tidak mungkin berniat jahat pada Anda. Tidak ada alasannya. Alasannya banyak. Lihat, lingkar hitam di bawah matamu sangat gelap. Bagian putih matamu merah semua. Matamu terlihat lelah, ditambah kulitmu pucat dan kekuningan. Terlalu banyak ketegangan dan amarah. Dan yang paling parah, kamu mengalami kerontokan rambut yang serius. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kamu sedang sangat tertekan dalam waktu lama. Rambut rontok parah? Tapi rambut Dr. Hartley menurut saya cukup tebal. Saya... tidak. Benar juga. William, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Bos Roger, aku salah. Semua ini salahku. Aku kehilangan akal. Bos Roger, Anda lebih bijaksana. Tolong maafkan aku kali ini. Ampuni aku. Tolong. Dia benar-benar botak. Ya ampun. Stella. Siap.
bawa Dr. Hartley masuk ke pavilion Everjoy. Aku benar-benar ingin duduk dan berbicara serius dengannya. Bos Roger, aku salah, maafkan aku. Wah, kau murid andalannya? Apa kau sedang berpikir untuk meninggalkan gurumu? Berarti kau beruntung. Ikut aku. Terima kasih Tuan Landon. Harus kukatakan keahlianmu sangat mengesankan. Begini, setelah urusan di sini selesai, aku akan menemuimu, Tuan Landon. Tidak masalah. Bos Roger, silakan duluan. Lukas, kau luar biasa. Kau bahkan bisa tahu siapa yang botak. Bro, berhenti tersenyum-senyum. Sekarang giliranmu. Semuanya katakan padaku, apakah manajer jalur tenang kami mengesankan atau tidak? Mengesankan. Jadi, apakah kalian ingin membeli ramuan jalur tenang? Enjoy. Ya, lalu apa yang kalian tunggu? Kalau sudah habis, ya habis semuanya. Buruan, lewat sini. Rebut ramuan itu. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Lukas, kau benar-benar hebat. Berhenti pamer, masuk dan urus tamu-tamu itu. Baik, aku paham. Tadi kamu takut. Selama kamu di sini, aku tidak takut apapun. Hanya saja, Hanya saja apa? kamu terlihat seperti orang yang sangat berbeda. Rasanya hampir tidak nyata bagiku. Jangan cuma bilang itu kamu. Aku aja ngerasa agak nggak percaya. Tapi aku tahu. Siapa diriku? Orang selalu berubah. Tapi dulu kamu sama sekali nggak ngerti soal pengobatan tradisional. Kamu nggak beneran mikir aku ini ahli pengobatan tradisional? Memangnya bisa apa lagi? Aku cuman aktor yang diundang Bos Roger buat acting hari ini. Oh gitu. Iya dong. Batu yang aku beli tadi hampir aja direbut sama pemilik kios batunya. Bos Roger yang nolongin aku. Dia benar-benar penyelamat buatku. Dia udah bantu aku. Harusnya aku balas bantuannya kan? Oh, ternyata begitu. Kalau gitu, kita memang nggak boleh lupa sama kebaikan Bos Roger. Pasti dong. Ayo pergi. Ayo kita bantu Drew. Iya. Besok kita buka usaha. Ayo kita bersulang pakai teh, bukan alkohol. Prioritas utama sekarang adalah cari beberapa staf yang bisa diandalkan buat bantu ringanin kerjaanmu. Oke, Lukas. Lukas, kamu tahu nggak berapa laba bersih harian kita? Nggak tahu. Coba tebak. Ayo dong, coba tebak. Kamu nanggak seru. Hazel, coba tebak. Pak Bos? 4 kali gula, laba bersih. 56 juta. 56 juta? Itu terlalu mahal kan? Lukas, kalau terus begini, bukannya kita akan jadi kaya mendadak? Itu baru disebut orang kaya baru? Ini bukan kaya. 3 tahun lalu, aku cuma pekerja yang gajinya cuma 19,6 juta atau 22,4 juta sebulan. Sekarang, dalam sehari, aku bisa dapat 19,6 juta. Aku hampir gila karena senang. Aku kasih saran, jangan dulu gila. Dengan kecepatan ini, aku bisa cepat-cepat menikah akhirnya. Kalian ketawa apa? Menikah itu prioritas utama di keluarga Martin. Ibuku masih nunggu gendong cucunya. Iya. Menikah memang hal yang paling penting. Aku bantu kamu cepat-cepat mewujudkannya. Lukas, ini buat kamu. Aku berutang segalanya padamu. Tanpa kamu, aku nggak akan seperti sekarang. Aku... Sudah, duduk aja dulu. Kita kan teman. Jangan ngomong kayak gitu. Oke, Lukas. Oh iya. Nih, ambil ini. Apa ini, Lukas? Pil suplemen khusus. Beberapa hari ke depan, kamu nggak bisa santai. Jadi minum dulu buat nambah tenaga. Lukas, kamu selalu baik banget sama aku.
Nanti aku minum. Lukas, makan dulu. Hazel, makan dulu. Makanan hari ini aku yang traktir, jangan berani-berani bayar, oke? Ini enak, Hazel, silakan. Makan yang banyak, malamnya masih ada kerjaan. Pak Landon, boleh saya tanya, apa sebenarnya efek dari mengkonsumsi ketiga jenis pil ini bersamaan? Dosis 1 hari bisa menangkal penyakit. Dosis 7 hari bisa meremajakan diri. Dosis 1 bulan penuh. Bisa memperpanjang umur setahun. Pak Landon, apakah saat ini hanya tersedia 4 set? Ya. Ketiga jenis pil ini memang butuh usaha ekstra untuk membuatnya. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa menghasilkan sedikit ini. Batch berikutnya baru akan siap bulan depan. Baiklah. Kalau begitu saya ambil ke-4 setnya. Aku harus buang air kecil. Tahan dulu. Ya. Stella. Di kartu ini ada 3 juta dolar. Jumlah tambahannya adalah caraku untuk berterima kasih. Karena membantuku menyelesaikan urusan dengan William. Tapi bisnis tetaplah bisnis. Uang tambahan itu akan kukembalikan kepada Anda, Bos Roger. Pak Landon, hubungan kita masih agak renggang. Kita belum saling kenal lama-lama, tapi sepertinya kita memang punya ikatan. Memang ada hubungannya sih. Tapi bisnis ya bisnis. Persahabatan ya persahabatan. Adil juga, aku dan William akhirnya sampai pada situasi hari ini karena hal ini juga. Aku harus benar-benar belajar dari ini. Bos Roger, kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Pak Landon, apa kau tidak penasaran? Bagaimana rencanaku menghadapi William dan orang yang mendukungnya di balik layar untuk menyakitiku? Itu urusanmu, Bos Roger. Tidak ada hubungannya denganku. Bos Roger, dengan kemampuanmu, aku yakin kau bisa menanganinya dengan baik. Pak Landon, kali ini kau salah. Orang ini tidak mudah ditangani dan dia punya hubungan denganmu. Oh? Siapa itu? Wah, tidak. Bos Roger, Pak Landon, anak buah Bos Tony sedang menghancurkan pintu jalan tenangmu. Lukas, keluar kau. Keluar, aku tahu kau ada di dalam. Berhenti. Berhenti. Kalian lagi ngapain di siang bolong? Masih ada hukum enggak di mata kalian? Buat apa? Ya jelas nyari Lukas buat bayar utang. Dia harus bayar. Lukas, utang lu berapa sama mereka? Menurut perjanjian pinjaman, pokoknya $10.000, ditambah bunga sebesar $400, totalnya $14.000. Ya, nggak banyak-banyak amat. Total cuma $14.000. Lukas, dasar bodoh. Lu beneran pintar bikin gua ketawa. Lucas, kalau hari ini lu nggak bisa nyiapin $100.000, jangan salahin Kami. Kalau main Caesar. Ini kan Antique Row. Kalian mau ngapain di sini? Memangnya Antique Row hebat apa? Bos Roger. Soalnya lu sama Bos Tony udah putus hubungan. Kami nggak ada halangan lagi. Mending gua kasih tahu. Bos Tony udah incer Antique Row. Stella, ajari 2 orang bebal itu pelajaran. Ini urusan kami, nggak usah repot-repot, Bos Roger. Apa bener dengar gue? Apa otak bocah ini udah kebacok kali ya? Lukas, bukan waktunya sok jago sekarang. Aku nggak sok jago. Terus maksudnya apa? Kamu yang maju buat ngasih pelajaran ke preman-preman bebal ini buat aku. Aku? Lukas, ayolah jangan main-main. Kamu mau aku habisi mereka berdua? Bukannya itu kayak nyuruh bawahan ngerjain tugas bos. Tuan Landon, bukannya itu berlebihan untuk Tuan Martin? Percaya dirilah, booster energi khusus yang kuberikan padamu bukan cuma hadiah gratis. Karena temanmu mengirim kamu ke jurang maut,
Aku bantu dia. Bung, biar aku yang urus. Biar dia rasakan kena pukul tinju sebesar karung pasir. Kamu kenapa? Kenapa kamu lamban sekali? Ayo pukuli dia untukku. Ini kok bisa? Ayo kita serbu bersama. Apa aku baru saja berubah jadi Superman? Drew, sejak kapan kamu jadi sangat kuat begini? Tuan Landon, ada apa? Apa yang terjadi? Temanku memang dari lahir sudah super kuat. HKP, aku akui kami salah. Aku bahkan belum mulai berusaha dan kalian semua sudah jatuh. Pulang dan beritahu Tony, uang yang aku hutang padanya sudah dibayar dengan nyawa. Jika dia masih ingin mengejarku untuk uang, maka dia harus bayar dengan nyawanya sendiri. Pergi! Lukas, kelemang bantu tubuhku. Pil suplemenmu itu terlalu kuat. Sekarang aku merasa bisa mengalahkan gajah dengan satu pukulan. Tuan Martin, Anda luar biasa. Anda terlalu baik, Bos Roger. Tuan Landon, apakah ini juga kekuatan pilnya? Bukankah sudah kukatakan, temanku ini lahir dengan kekuatan super? Tuan Landon, Anda benar-benar pandai bercanda. Orang lain mungkin tidak kenal Tuan Martin, tapi aku kenal. Baiklah, mari kita kembali ke urusan bisnis dulu. Tuan Landon, Anda sudah mendengarnya tadi. Bos Tony sudah mengincarku sejak lama. Dia menyuruh Dr. Hartley mencoba meracuniku, tapi gagal. Dan sekarang, dia akan merampokku secara terang-terangan. Bahkan dengan keahlianmu, kau bilang tidak bisa menangani Bos Tony? Bagaimanapun, aku hanya seorang pebisnis jujur. Tidak seperti dia sama sekali. Tapi, untuk saat ini, aku tidak berpikir dia berani berbuat apa-apa padaku. Aku sebenarnya lebih khawatir tidak bisa melindungimu, Tuan Landon. Terima kasih atas perhatiannya, Bos Roger. Jaga dirimu sendiri, itu saja yang kuperlukan. Jika benar-benar terjadi, mungkin aku bahkan bisa membantu melindungimu, Bos Roger. Lukas. Hai sayang. Hai, Bos Roger. Halo, Nyonya Landon. Bukannya sudah kubilang jangan panggil aku begitu di luar? Baiklah, aku mengerti. Drew, toko ini kuserahkan padamu. Hubungi aku jika ada masalah. Jangan khawatir, Lukas. Kamu bisa andalkan aku. Bos Roger, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Sampai jumpa nanti. Baiklah, jangan sampai aku mengganggumu. Ayo kita pergi. Kamu mau bawa aku kemana? Nanti kamu akan tahu saat kita sampai. Ayo. Kalian berdua ini sama sekali tidak berguna. Bos Tony, maafkan aku, tolong beri aku kesempatan lagi. Dr. Hartley, apa nama klinik yang dibuka oleh pemuda yang mengacaukan bisnismu itu? Namanya apa ya? Jalan Tenang, ya namanya Jalan Tenang. Bos Tony, aku mengatakan yang sebenarnya. Setiap kata yang kuucapkan itu nyata. Aku tidak mengada-ada sedikit pun. Benar-benar orang yang sama? Si pecundang tak berguna yang mati sekali itu ternyata kembali jadi orang yang sama sekali berbeda. Sekarang dia bergaul dengan si tua itu. Bos Tony tinggal perintah saja dan akan kuseret dia ke sini. Atau... Lupakan saja. Terkadang kalau tidak bisa menahan diri, rencana besar malah akan hancur. Si pecundang itu mungkin hanya sekedar bidak. Begitu aku jatuhkan orang yang mendukung si fosil tua itu, maka aku tidak peduli siapa bidak atau pemainnya. Akan kuhabisi mereka semua. Ibu Landon, mulai sekarang ini akan jadi rumah ibu. Apa? Rumah kita? Betul. Pak Landon ingin memberi kejutan pada ibu, jadi beliau bilang hari ini cuma untuk melihat-lihat rumah. Tapi sebenarnya beliau sudah melunasi semuanya. Ibu Landon, ini kartu aksesnya. Tolong disimpan baik-baik. Pak Landon, Ibu Landon, silakan.
Lukas. Ayo kita lihat, ayo. Lukas, rumah ini harganya pasti selangit. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sayang, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Kuharap kamu sudah siap mental. Baiklah, silakan. Sebenarnya, beberapa hari lalu, aku bertemu dengan seorang pertapa keliling. Dia mengajariku seni bertapa dan meracik obat atau alkimia. Itulah caraku membuat pil-pil itu, menyembuhkan penyakitmu, dan bahkan mendapat dukungan dari Bos Roger. Rumah ini baru permulaan. Kamu bercanda, kan? Jangan berkedip. Jangan takut. Ini cuman keberuntunganku. Dulu kamu mendukungku dengan karyamu, tapi mulai sekarang, aku yang akan menjagamu dengan alkimia. Dan aku bersumpah, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Hazel, Sayang, semoga aku tidak mengganggu latihanmu. tentu saja tidak. Ada apa? Drew dan Bos Roger ada di sini. Dan mereka membawa beberapa orang dengan status yang cukup tinggi. Mereka ada di luar minta ketemu kamu. Baiklah. Ayo kita lihat. Lukas, Kenapa kamu juga tidak masuk? aku cuma menemani Bos Roger. Tuan Landon. Rambut hitammu terlihat segar dan kuat. Bos Roger, Anda memang sedang dalam kondisi prima akhir-akhir ini? Itu berkat khasiat obatmu. Bos Roger sudah banyak bercerita pada kami tentang kemampuanmu yang luar biasa. Melihatmu hari ini, saya tahu reputasimu memang tidak berlebihan. Terlalu berbaik hati. Kedua temanku menyadari betapa aku berubah. Jadi mereka bersikeras aku bawa mereka ke sini untuk bertemu denganmu. Jadi, hari ini kami memutuskan untuk mampir. Semoga kamu tidak keberatan, kami datang tanpa pemberitahuan. Bos Roger, jangan sungkan. Siapapun yang datang adalah tamu. Semuanya silakan masuk. Mau kemana? Bos Roger lama tidak bertemu. Tony, apa rencanamu? Tentu saja, aku di sini untuk menangkapmu. Tony, kalau kau berani menyentuhku, keluarga Lopez tidak akan membiarkanmu begitu saja. Keluarga Lopez? Keluarga Lopez sudah terlalu sibuk mengurus masalah mereka sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Aku tidak mau berdiri di sini mendengarkan omong kosong. Bawa dia pergi. Siapapun yang maju mati di sini. Sepertinya kalian berdua belum belajar ya. Dasar pecundang. Max. Tenang. Kali ini aku yang urus. Lukas, kau yakin tentang ini? Mungkin kau sebaiknya... Lihat saja. Kau nyaris tidak selamat waktu lalu. Jadi hari ini kau hanya mencari masalah, bukan? Kata-kata baik tidak bisa meyakinkan orang yang ditakdirkan binasa. Belas kasihan tidak menyelamatkan orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kau sudah memilih jalan menuju kematian. Tangkap dia. Saat matahari terbenam, bulan bersinar terang. Kadang-kadang, bahkan di hari yang tenang, dunia bisa terasa dingin dan tak berperasaan. Kamu adalah seorang motivator abadi. Aku buta, aku tidak tahu apa-apa, aku telah menyinggungmu, Dewa. Tolong Dewa, selamatkan nyawaku, selamatkan aku, tolong. Sudah menyerah? Aku menyerah. Kalau begitu pergi.
Aku pergi. Lukas, akhirnya aku menemukanmu. Jadi ternyata kamu. Di alam surgawi kita berpisah begitu cepat. Lukas, tidak pernah berpikir kamu dan aku akan bertemu lagi seperti ini. Tidak perlu kata-kata lagi. Bersiaplah mati. Matahari dan bulan bersinar dan memudar. Rasi bintang berkumpul, mata dewa bulan buka.